Matius 18 ayat 21 sampai 22. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Nah, jadi di sini Petrus nanya sama Yesus, "Kalau orang bersalah sama kita berapa kali harus kuampuni?" 7 kali katanya. Dia merasa 7 kali itu sudah hebat. Dan saya juga merasa 7 kali itu sudah hebat. Yesus bilang enggak, sampai 70 kali 7 kali. Apa maksud perkataan Yesus sampai 70 kali 7 kali? Apakah ketika orang tampar kita hitung sekali, enggak apa-apa. Tampar lagi 2 kali, enggak apa-apa. Tampar lagi 3 kali, enggak apa-apa. Tampar 4 kali, sampai 70 kali 7 kali? Bukan. Itu adalah hal yang mustahil. Trio Ambisi pun bilang, 1 kali kau sakiti aku, akan ku maafkan. 2 kali kau sakiti juga ku maafkan. Tapi jangan sampai 3 kali. Oh jangan. 3 kali pun sudah hebat itu. Tampar orang kita, nggak apa-apa. Tampar sekali lagi, nggak apa-apa. Dengan orang yang sama. 3 kali, udah hebat. Yesus bilang 70 kali 7 kali. Bukan itu maksud Yesus. Artinya Yesus itu sering sekali membicarakan sesuatu, maksudnya bukan langsung, tapi ada maksud di balik itu. Ini juga Yesus bilang sampai 70 kali 7 kali. Maksud Yesus bukan 1, 2, 3 sampai 70 kali 7 kali, bukan. Yesus juga pernah bilang, kalau orang tampar pipi kananmu, kasih pipi kirimu. Apakah maksud Yesus kalau orang tampar kita, kasih lagi pipi kiri? Bukan begitu maksud Yesus. Jangan saudara bilang, aduh kalau gitu kita jadi orang Kristen ini susah sekali lah. Kalau ditampar orang pipi kiri kita, kasih lagi pipi kanan, tamparnya lagi, kasih. Sampai akhirnya, wa innal lillahi wa innal ilaihi rajiun. Bukan begitu maksud Tuhan. Kenapa saya bilang begitu? Yesus saja yang bilang kalau ditampar pipi kiri, kananmu kasih pipi kiri. Yesus waktu dia sebelum disalib dibawa ke imam besar. Imam besar bilang, "Kenapa kau buat begini?" Yesus bilang, "Kenapa kau tanya sama aku? Tanyalah sama orang-orang yang kuajar itu," kata Yesus. Ada pengawalnya nggak sabar, dia tamparnya Yesus. Buat, nggak sopan kau bicara sama imam besar, katanya sama Yesus. Waktu Yesus ditampar, apakah Yesus kasih? "Ini nah pipi kiriku," katanya? Tidak. Yesus justru bilang, "Kenapa kau tampar aku? Di mana letak kesalahanku?" kata Yesus. Yesus bilang kalau ditampar pipi kanan kasih pipi kiri, itu maksudnya bukan seperti itu. Maksudnya sudahlah mengalah. Nah itu maksudnya. Sama dengan ini, 70 kali 7 kali artinya terus meneruslah mengampuni. Mengampuni itu jadi gaya hidup. Jadi itu maksudnya ya. Jadi semua kita pernah disakiti. Saudara pernah disakiti, saya pernah disakiti. Kita juga pernah menyakiti orang. Kalau kita lagi disakiti itu nggak enak. Makan BPK pun rasanya nggak enak. Makan durian pun nggak enak. Tidur pun nggak nyenyak. Malam-malam pun terasa panas. Karena sedang tidak mengampuni. Ketawa lawan kita itu panas di dalam. Ketawa pula babi itu. Manusia dia tapi senang dia, susah kita. Susah dia, senang kita. Nah itu kalau kita tidak mengampuni. Orang dunia bilang kalau ada orang yang salah samamu, dia buat jahat, dia lempar kau batu, lemparlah dia dengan bunga mawar, katanya. Tapi jangan dengan potnya. Kalau lempar dengan potnya sama saja. Nah, saya akan baca di dalam Mazmur 119 ayat 71. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan. Tertindas itu
baik bagiku supaya aku belajar ketetapan-ketetapan. Saudara mau lebih baik? Caranya apa? Tertindas. Anak sekolah mau naik kelas, caranya ujian. Saudara mau menyekolahkan anak saudara di satu sekolah yang bagus, megah, tapi di sekolah itu nggak ada ujian? Nggak mau. Karena pasti nggak ada naik kelas kalau nggak ada ujian. Sama dengan hidup kita. Kalau kita mau naik kelas di dalam Tuhan, harus ada ujian. Salah satunya tertindas. Salah satunya disakitin orang. Waktu kita disakitin orang, kita sedang ada di dalam satu sekolah, di dalam satu ujian. Pertanyaannya, lulus enggaknya kita itu tergantung sikap kita, tergantung respon kita menghadapi orang itu. Jadi yang pertama, orang yang menyakiti kita itu akan membentuk kita lebih baik lagi. Yang kedua, orang yang menyakiti kita adalah alat Tuhan. Apa? Alat Tuhan, alat setannya itu. Bisa jadi dia alat setan, dia dipakai setan untuk melakukan hal yang tidak baik. Tapi Tuhan memakai dia untuk membentuk kita menjadi sesuatu hal yang lebih baik. Nah, seperti yang selalu saya bilang, teh manis kalau ada air panas, ada bubuk teh, ada gula, itu tidak akan manis kalau tidak ada sendok untuk mengacau. Sendok fungsinya pengacau. Kalau tidak dikacau, tidak manis. Hidup kita butuh pengacau supaya bisa menjadi manis. Nah, mengampuni itu berat. Saya sudah pernah mengalami dan beberapa kali saya harus mengampuni, berat. Apalagi yang dia lakukan itu sakit. Melihat mukanya pun, jangankan mukanya, ngelihat anjingnya pun kita udah sama aja gitu. Nggak suka kita ngelihat. Tapi waktu kita mengampuni, awalnya berat, tapi akhirnya enak, manis. Yusuf, hidupnya itu penuh dengan masalah. Dia dibuang ke sumur, dijual jadi budak, difitnah, masuk penjara, di penjara dilupakan, banyak pengalaman yang pahit-pahit. Tapi akhirnya dia diangkat oleh Tuhan. Waktu dia jadi raja, dia nggak membalas orang yang menyakiti dia. Dia nggak balas abangnya, dia nggak balas Potifar, dia nggak balas orang-orang yang melupakan dia di penjara juru minum itu, nggak balas dia. Nah, biasanya ada 3 hal yang orang lakukan. Kalau misalnya ada orang jahat sama kita, yang pertama yang kita lakukan, kita akan balas lebih jahat. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau orang buat jahat sama kita, kita bilang, sudahlah, sukamu situ, urusanmu sama Tuhan. Itu yang kedua. Tapi yang ketiga, orang buat jahat sama kita, kita balas baik kepada dia. Kalau yang pertama mungkin udah nggak kita lakukan lagi. Tapi yang sering kita lakukan yang nomor 2. Nggak kita balas, tapi kita nggak mau ampuni. Udahlah, sukamu situ, urusanmu lah sama Tuhan. Tapi dengar baik-baik, berkat Tuhan turun bukan atas nomor 1, bukan atas nomor 2, tapi atas nomor 3. Kalau kita balas baik kepada orang, disitulah berkat Tuhan turun. Yusuf, waktu abang-abangnya dulu jahat, gara-gara abangnya dia masuk sumur, masuk penjara. Waktu abangnya kekurangan makan, dia bilang, bang, nggak apa-apa, dipeluknya bang, nggak apa-apa bang. Dulu abang mereka rekakan yang jahat, sekarang Tuhan mereka rekakan yang baik. Nggak apa-apa bang, semua makanan abang kutanggung. Bukan abang, anak-anak abang pun kutanggung semua. Dia balas kejahatan abangnya dengan kebaikan. Makanya berkat Tuhan turun atas hidupnya. Makanya lahir anak Yusuf yang pertama, dibuatnya namanya Manase. Manase artinya melupakan segala kesukaran. Lahir lagi anaknya yang kedua, dia buat namanya Efraim, hidup yang berkelimpahan. Artinya kalau kita mau mengalami Efraim, kita mau mengalami hidup yang berkelimpahan, kita harus Manase. Kita harus melupakan kesukaran, kita harus mengampuni, melupakan yang lalu-lalu. Nah, jadi kita harus tahu prinsip itu. Yang pertama, disakiti adalah sekolah untuk membentuk kita. Yang kedua, orang yang menyakiti kita adalah alat Tuhan untuk membentuk kita.
Dan yang terakhir, prinsipnya gini. Dalam Tuhan prinsipnya, kalau kita mau mengampuni, maka Bapa di sorga juga akan mengampuni kita. Di dalam Matius 18 ayat 24, maksud saya di dalam Matius 18 itu ada cerita perumpamaan tentang orang yang berutang 10.000 talenta kepada satu orang raja. Satu orang dia berutang 10.000 talenta. Waktu saya hitung-hitung, satu talenta itu 6.000 dinar. Satu dinar upah kerja satu hari. Jadi kalau 6.000 dinar itu, satu talenta itu 20 tahun. Satu talenta. Jadi untuk mendapatkan satu talenta kita harus kerja 20 tahun. Dan utangnya 10.000 talenta. Banyak sekali itu. Kalau saya hitung-hitung, kalau gaji kali 30.000 kali 10.000 talenta itu 1.800 miliar. 1 triliun lewat. Segitulah besarnya utang bapak ini sama raja. Matius 18 ayat 26. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu sehingga dia membebaskannya dan menghapuskan utang. Utang bapak ini 1.800 miliar. Raja, ampuni aku, belum bisa aku bayar. Saya bingung, kalaupun dia bayar gak lunas itu. Satu talenta saja 20 tahun. Mungkin 7 turunan pun belum lunas 1.800 miliar. Ampuni raja, ampuni. Lalu raja bilang, sudahlah, sudah, pulang kau. Sudah lunas 1.800 miliar. Pulanglah hamba itu dengan senang. Oh, sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. 1.800 miliar bebas semuanya, katanya. Di ayat 28, tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawan itu, katanya, bayar utangmu. Waktu keluar dia 1.800 miliar bebas, ketemu dia sama orang yang berutang sama dia. Berapa? 100 dinar. Saya kali-kalikan itu 3 juta rupiah. 3 juta utang. Apa utangmu naik? Bilang alisanku teman. Apa? Cekaknya kerahuknya. Engkau, katanya. Waktu raja dengar itu, raja marah. Dipanggil hamba itu tadi yang dibebaskan utangnya, dikasih sama algojo. Kira-kira Bapak Ibu, apa cocoknya sebutan untuk orang yang sudah dibebaskan utangnya tapi utang orang masih dicekeknya? 3 juta cuma, utangnya 1.800 miliar. Utang orang 3 juta dicekeknya. Apa kita sebut orang itu? Gak tahu diri, gak ngaca, lah tehna pinter, lah raurat, lah rotak. Tanpa kita sadari sama kita seperti orang itu. Salah orang sikit. Iya, ampuni nindu labo terbane. Toko hidup laku barinda 30 tahun si lewat 3 juta banding 1.800 miliar utang kita sama Tuhan. Tuhan sudah ampuni kita. Tiap hari kita berdosa, Tuhan ampuni kita. Berbohong, Tuhan ampuni. Utang kita sama Tuhan 1.800 miliar, itu perbandingannya. Tapi utang orang cuma 3 juta. Tapi seringkali kita sulit mengampuni. Labu terbane. Kita sama seperti orang itu tadi. Orang yang tidak mau mengampuni, orang itu sedang menghancurkan jembatan yang akan dia lalui. Orang yang tidak mengampuni, tidak mau mengampuni, dia sedang menghancurkan jembatan yang akan dia lalui. Artinya dia tidak akan bisa lewat, dia tidak akan bisa maju. Ayat itu tadi dikunci kata firman Tuhan dengan ayat 35. Dia bilang, maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Maka Bapa di sorga juga tidak akan mengampuni kita kalau kita tidak mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita.
mengampuni itu memang tidak gampang, tapi bisa. Seberat apapun masalah kita, kalau kita mau biasakan diri kita mengampuni, itu bisa. Tapi kalau kita tidak biasakan diri kita mau mengampuni sekecil apapun, kita tidak akan mau mengampuni. Nah, coba pikirkan, masih adakah orang-orang yang kita benci? Masih adakah orang-orang yang tidak kita ampuni? Nah, itu jadi pertanyaan buat kita. Yesus, dia ditampar waktu dia mau disalib, ditampar, diludahi, ditunjang, ditombak. Tapi di akhir hidupnya disalib dia bilang, Bapa, ampuni mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kenapa Yesus bisa berkata seperti itu? Karena Yesus punya roh pengertian. Dia tahu orang-orang itu adalah orang-orang yang kena tipu iblis. Mereka nggak tahu apa yang mereka perbuat. Mereka nggak tahu apa yang mereka sedang lakukan. Mereka menyalibkan Yesus, Juru Selamat. Mereka nggak tahu. Yesus tahu mereka itu sedang ditipu iblis. Makanya Yesus bisa bilang, ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, hari ini kita minta roh pengertian juga kepada Tuhan. Tuhan, berikan aku roh pengertian. Mungkin di tempat kerja kita ada orang-orang yang selalu menyakiti kita. Sampai kita, anak ini maunya cepat aja mati ini. Mungkin ada pikiran kita seperti itu. Coba kita minta roh pengertian dari Tuhan. Tuhan, berikan aku roh pengertian untuk menghadapi orang itu. Dulu saya kenal satu anak muda itu selalu menjengkelkan. Semua orang dibuatnya jengkel. Sampai saya pun jengkel. Sampai satu hari saya berdoa buat dia, Tuhan tolong berikan saya roh pengertian untuk menghadapi anak itu. Dan Tuhan mulai ingatkan. Ternyata anak itu adalah anak yang disakiti oleh orang tuanya. Bapak mamanya pergi, tinggalkan dia sama abangnya berdua di rumah. Urus diri sendiri, urus sekolah sendiri, bapak mamanya nggak peduli. Mau makan apa, mau cari makan seperti apa, mau sekolah ya gimana, EGP emang gue pikirin. Nggak dipedulikan sama bapak mamanya. Saya berdoa, Tuhan, apalagi Tuhan berikan. Dan Tuhan ingatkan, coba tanya anak itu. Jangan-jangan, coba tanya anak itu, coba ingatkan dia, coba tanya dia bagaimana dulu kelahiran. Saya mulai tanya dia, gimana dulu kelahiran? Enggak tahu katanya. Dia mulai tanya mamanya. Waktu mamanya pulang, dia tanya, Ma, gimana dulu kelahiranku? Maksudmu, kata mamanya. Waktu lahir aku gimana ceritanya? Mamanya udah mulai takut. Tapi mamanya mulai terbuka, dia bilang, nakku, dulu waktu kamu lahir, kami sama bapak dulu mau gugurkan kamu. Karena waktu itu kita susah, gak ada uang. Kami mau gugurkan, gak gugur. Lahirlah dia. Ternyata anak ini mau digugurkan, tapi lahir. Dan waktu dia lahir, dia sudah punya spirit, nggak takut mati. Karena memang pada dasarnya dia memang mau dibunuh. Makanya kemana-mana nggak takut mati, bikin ribut, gangguin orang, bikin orang sakit hati. Dan waktu itu mamanya bilang, nakku maafkan mama, maafkan mama. Makanya sejak itu anak itu berubah. Kalau enggak, aduh, saya stres menghadapinya. Ngambil handphone orang, mencuri barang, itu kerjaannya itu. Apa yang orang gak kerjakan, itu yang dia kerjakan. Saya sampai bingung, roh apa yang ada di dalam anak ini? Gak ada roh apa-apa. Karena roh tertolak, dia gak merasa takut kematian, dia merasa gak dipedulikan, makanya dia cari perhatian. Sampai akhirnya Tuhan kasih roh pengertian itu. Oh, dia butuh dikasih, dia butuh diperhatikan, dia butuh diampuni, dia butuh orang yang melakukan kesalahan pada dia, minta ampun. Nah, jadi kita juga harus minta roh pengertian. Kalau enggak, kalau dipikir secara manusia, enggak mungkin Tuhan bilang, Bapa ampuni mereka. Kalau udah ditampar, diludahi, ditarik rambutnya, dikasih mahkota, enggak mungkin Yesus bilang ampuni.
Karena ada roh pengertian yang Yesus tahu bahwa mereka itu nggak tahu apa-apa. Nah, begitu juga dengan hidup kita. Ayolah kita berdoa sama Tuhan. Tuhan, berikan aku pengertian. Berikan aku roh pengertian biar aku ngerti apa sebenarnya di balik itu semua. Nah, jadi hari ini kita harus sadar bahwa kita harus hidup mengampuni. Dan mengampuni itu 70 kali 7 kali artinya jadi gaya hidup. Terus menerus. Selamanya. Gak ada alasan apapun. Terus mengampuni. Kalau ada orang iri sama kita, ampuni mereka. Saking irinya dia dibuatnya gosip ini, gak apa-apa, ampuni mereka. Kenapa kira-kira orang iri sama kita? Kamu pernah iri sama pengemis? Enggak. Kenapa? Karena kita merasa aku lebih baik dari dia. Kenapa orang iri sama kita? Karena mereka merasa kita lebih baik dari mereka. Udah jangan iri. Kalau ada orang merasa kita lebih baik, ngapain kita iri? Ngapain kita marah? Jadi kita harus tahu. Kita harus mengampuni. Nggak ada alasan. Sesakit apapun itu, minta kekuatan dari Tuhan. Tuhan, aku mau mengampuni. Kalau Tuhan suruh kita mengampuni, kita harus mengampuni. Mungkin kita bilang berat, karena kamu gak mengalami apa yang kualami. Sama, kamu juga gak mengalami apa yang kualami. Kalau kamu mengalami apa yang kualami, mungkin kamu bilang berat. Sama, mungkin kalau aku mengalami apa yang kamu alami, aku juga bilang berat. Tapi bukan masalah berat atau tidak, masalah mau atau tidak. Kalau kita mau mengampuni, kita pasti bisa. Sama seperti besi. Kalau besi itu dilengketkan ke magnet, ke besi berani, besi itu akan lengket. Tapi kalau kita ambil besi itu, kita tempelkan ke jarum, nggak akan lengket. Kita lengketkan, pasti lepas. Tapi kalau kita ambil besi itu, kita gosok-gosok di besi berani, gosok-gosok, lama-lama kita ambil besinya, kita tempelkan ke jarum. Jarum itu akan lengket. Kenapa? Karena digosok-gosok ke magnet. Sama dengan hidup kita, kita bagaikan besi. Kalau besi itu ditempelkan ke jarum, lepas, nggak akan bisa. Mengampuni nggak bisa, berat, susah, nggak mungkin secara manusia. Sakit kali kurasa om. Waktu itu om butuh aku uang, adanya uangnya aku minta uang, nggak ada uangku katanya, aku nampaknya sakit di sini om. Kulihat hari itu diambilnya uangku. Itulah cuma uangku. Gak mungkin. Tapi kalau kita ambil besi, kita ambil hidup kita dekatkan kepada Tuhan, kita hidup bersama dengan Tuhan, kita dengar firman Tuhan, taat kepada firman Tuhan, kita sedang menggesek-gesekkan diri kita kepada firman Tuhan, kita sedang mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Waktu kita keluar, ada roh Tuhan yang menyertai kita, ada magnet. Ketika kita lengketkan ke jarum, lengket. Tadinya nggak mungkin, tapi waktu kita gesek-gesek ke magnet, lengket. Sama dengan hidup kita. Kalau kita minta kekuatan dari Tuhan, Tuhan tolong aku setiap hari. Seperti saya tadi, setiap hari saya berdoa kepada dia. Saya awal nggak bisa mendoakan dia, saya hanya mendoakan diri saya. Tolong saya Tuhan, tolong saya Tuhan. Lama-lama saya coba, Tuhan tolong dia, berkati dia. Sudah mulai bisa. Kita juga belajar berdoa dulu buat diri kita. Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya. Lalu kita coba mulai mendoakan musuh kita. Tuhan berkati dia di sepanjang tahun ini. Tahun depan baru hajar Tuhan. Nah itu belum mengampuni. Kalau kita mengampuni, berkati dia Tuhan, berkati dia Tuhan. Kalau kita dekat sama Tuhan, di luar Tuhan kita nggak bisa buat apa, tapi bersama Tuhan apapun bisa kita lakukan. Amin. Saya tidak tahu siapa, mungkin itu tetangga kita, mungkin itu saudara kita, abang kita, adik kita, mami kita, mama kita, kalimbubu kita, eda kita, turangku kita, nggak mungkin lah ya, tapi bisa juga. Siapapun itu, hari ini minta kekuatan dari Tuhan. Belajar, mulai ampuni, mulai doakan, mulai ampuni, mulai doakan. Saya percaya ketika kita mengampuni, kita sedang membuka
penghalang-penghalang berkat Tuhan, dan Tuhan akan menolong memberkati hidup kita. Amin.